Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih di channelku ya, bareng aku Agus Hardika. Di video kali ini kita bukan mau bahas skripsi lagi ya. Kalau di video sebelumnya kan kita bahas tentang skripsi. Di video kali ini aku khusus mau bahas tentang beasiswa. Nah, buat teman-teman, entah itu SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu pasti semua tertarik dengan yang namanya beasiswa ya. Mau yang mampu atau nggak mampu, karena kan beasiswa itu nggak cuma diperuntukkan bagi orang-orang yang nggak mampu. Ada juga yang buat yang berprestasi seperti itu. Aku mau cerita sedikit, kebetulan aku awardee atau penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aku dapat beasiswa ini tahun 2018 di batch 2. Jadi kalau beasiswa unggulan kan biasanya ada dua batch ya, batch 1 sama batch 2. Kalau batch 1 itu biasanya tahun ajaran baru. Kalau batch 2 itu nanti semester 1 masuk ke semester 2 itu buka batch 2. Nah, aku mau kasih lihat jaket beasiswa unggulan. Tapi ini bukan yang official sih, bukan yang dari Kementerian Pendidikan langsung. Ini buatan sendiri dari teman-teman awardee yang di regional Jogja. Kebetulan kan aku regionalnya Jogja. Jadi aku punya yang regional Jogja. Kalau yang official sebenarnya ada juga dari Kementerian Pendidikan langsung. Itu biasanya kalau buat kita yang ikut Monef. Jadi beasiswa unggulan itu setiap tahun ada Monef atau monitoring dan evaluasi. Itu kayak untuk memantau perkembangan kita para awardee itu gimana. Nah, kalau kita datang itu biasanya kita dapat tas, dapat jaket, sama beberapa hal lain lah. Kalau nggak salah sih temanku yang kemarin ikut dia dapat penggantian akomodasi. Jadi beasiswa unggulan ini dia nggak cuma diperuntukkan untuk tingkat sarjana atau S1, tapi ada juga S2 sama S3. Dan jalur masuknya pun nggak cuma satu ya, ada masyarakat berprestasi yang pertama. Yang kedua, ada pegawai Kemendikbud. Jadi khusus orang-orang yang udah kerja di lingkungan Kemendikbud, dia juga bisa daftar ke situ. Terus yang ketiga ada masyarakat 3T. Menurutku pribadi dengan aku menerima beasiswa unggulan ini itu cukup merubah perjalanan hidupku ya, terutama saat menempuh perkuliahan sarjana kemarin. Karena dari segi nominal itu cukup besar teman-teman. Itu kita tercover dari biaya pendidikan, misalnya UKT, biaya buku, dan juga ada biaya hidup. Yang cukup besar itu biaya hidup ya. Kalau nggak salah sih biaya hidup itu menyesuaikan per daerah, karena kebetulan aku di lingkup Jogja, jadi nominal yang aku peroleh itu mungkin udah disesuaikan dengan biaya hidup di Jogja. Untuk satu awardee dengan yang lain yang kebetulan ada dalam satu regional, itu yang membedakan nanti cuman di biaya UKT-nya, misalnya biaya pendidikan. Misal aku dapat UKT 2 juta, temanku 3 juta, itu nanti yang bakal membedakan itu nominal itu. Kalau nominal biaya hidup, biaya buku itu nanti sama. Nah, pembayaran dari nominal ini tuh nggak langsung dikasih totalnya berapa. Jadi kan setelah kita melewati tahap seleksi, itu kan ada dua ya, seleksi administrasi sama seleksi wawancara. Setelah kita dinyatakan lulus, itu nanti kita akan melaksanakan penandatanganan kontrak, yaitu terkait dengan ketentuan lah intinya. Dan termasuk juga di situ pencairan dana. Kalau aku itu dibagi menjadi 5 tahap pencairan. Dan setiap tahapnya itu beda-beda, ada yang cuma dapat biaya hidup sama biaya UKT, ada yang juga dapat biaya buku. Itu yang nyusun dari Kementerian Pendidikan. Terus dari sisi seleksi itu ada 2 tahap. Yang pertama, tahap administrasi. Biasa teman-teman daftar di websitenya Kemendikbud, itu ada buonline.kemendikbud.go.id, itu bisa buka di situ. Sebenarnya aku cukup telat sih bikin video ini karena kebetulan kemarin tanggal 15 Agustus itu Kemendikbud baru menutup buat batch 1 kalau nggak salah. Balik lagi ya ke seleksi administrasi, kalian nanti daftar, buka akun, terus di situ kalian ngisi berbagai data yang dibutuhkan, ada rekomendasi dan yang lain-lain. Terus kalian juga disuruh bikin esai sama proposal rencana studi. Kalau pas aku itu proposal rencana studi itu diwajibkan ya tahun 2018, yang nggak diwajibkan itu sertifikat keahlian bahasa TOEFL atau IELTS. Sedangkan kalau yang kemarin-kemarin itu proposal rencana studi itu diwajibkan khusus yang jenjang S2 sama S3 kalau nggak salah. Kalau S1 nggak wajib. Berdasarkan pengalaman pribadiku itu yang paling penting itu ada di esai, proposal rencana studi, sama di rekomendasi ya buat bagian administrasi maksudnya. Tetapi bukan berarti mengesampingkan syarat-syarat administrasi yang lain ya. Karena walaupun kita udah punya rencana studi yang baik, kita punya esai yang baik, tapi administrasi yang lain kita nggak lengkap, nggak baik, kita nggak bakal lulus ke tahap selanjutnya untuk wawancara. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap wawancara, tapi aku nggak bakal bahas di video ini ya buat wawancara. Kalau teman-teman tertarik, mungkin kebetulan pas buka video ini, silakan komen aja. Kalau misal banyak yang minat, yang pengen tahu, aku bakal share lebih lanjut tentang tahap wawancara.
Soalnya dari dulu tuh aku pengen banget bikin video tentang beasiswa unggulan ya, karena banyak dari teman-temanku yang belum tahu kalau ada beasiswa ini dari Kementerian Pendidikan. Padahal dari nominalnya itu sangat-sangat membantu, apalagi buat aku sendiri. Pada saat itu aku masuk kuliah emang dari orang tua aku udah menyatakan kalau nggak sanggup buat biayain aku kuliah gitu, tapi aku tetap nekat lah gitu. Terus sampai suatu saat aku dapat informasi tentang pendaftaran beasiswa unggulan dan aku daftar di situ. Alhamdulillah aku lolos menjadi salah satu awardee yang beruntung untuk memperoleh bantuan pendidikan. Kalau dari pengalaman aku pribadi ya dalam mempersiapkan pendaftaran ke BU atau beasiswa unggulan ini itu yang paling penting ada di bagian esai sama proposal rencana studi, dan yang ketiga itu di rekomendasi. Kalau aku dulu rekomendasi itu dapat rekomendasi dari Bapak Rektor dari kampusku. Kebetulan beliau sangat berbaik hati dan mau memberikan rekomendasi agar aku bisa mendaftar ke beasiswa unggulan ini. Tapi bukan berarti siapa yang bisa diminta rekomendasi itu cuma yang jabatannya tinggi. Enggak, sebenarnya ke dosen pengajar biasa itu juga bisa. Tapi menurutku alangkah lebih baik ketika siapa yang memberikan rekomendasi itu yang punya punya nilai plus, misalnya profesor seperti itu. Beliau kan jam terbang sebagai pengajarnya sudah tinggi dibandingkan dengan dosen yang belum memiliki gelar profesor. Karena dari pengalaman temanku ada juga yang rekomendasinya minta dari dosen pembimbing akademik, itu juga tetap lolos. Karena yang tahu kriteria lolos atau enggaknya cuma dari panitia seleksi gitu loh. Sedangkan untuk tahap wawancara itu sebenarnya kayak cross-check dari berkas-berkas administrasi yang kalian upload dan kalian sampaikan di tahap seleksi administrasi. Cukup sekian ya ceritaku tentang beasiswa unggulan. Kalau kebetulan video ini ditonton oleh banyak orang dan kalian ingin tahu lebih lanjut tentang beasiswa unggulan, bisa kalian komen di sini di bawah. Nanti aku bakal bikin video lebih lanjut tentang ceritaku menjadi awardee beasiswa unggulan. Sebenarnya aku pengen juga daftar di jenjang S2 melalui beasiswa unggulan ini, tapi karena beberapa faktor yang menyebabkan aku belum bisa langsung tahun ini untuk kuliah. Kalau teman-teman kebetulan buka video ini, aku minta doanya ya, semoga aku bisa lanjut ke jenjang S2 atau program magister. Buat kalian yang kebetulan lagi nyari beasiswa, nah beasiswa unggulan ini jadi salah satu beasiswa yang aku rekomendasikan buat kalian daftar. Karena dari proses seleksi ini termasuknya simple teman-teman, nggak terlalu memberatkan kalian. Demikian ya ceritaku hari ini tentang beasiswa unggulan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.